Shalom saudara, jumpa lagi kita dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita kembali akan belajar firman Tuhan, melanjutkan seri pembelajaran kita tentang berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, kami bersyukur kembali untuk hari ini kami boleh hidup dan kami akan melalui sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan terus memperlengkapi kami supaya kami menjadi umat Kristen yang waspada, yang selalu berjaga-jaga, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Biarlah hidup kami semakin bijaksana dan boleh menjadi penurut firman-Mu. Berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan hal yang ketiga yang kita perlukan untuk menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu kita perlu menyimpan dalam hati kita perlengkapan, semua perlengkapan untuk menghadapi pencobaan. Kita harus berusaha menyimpan harta yang baik, persenjataan yang mumpuni untuk dipergunakan pada masa-masa menghadapi pencobaan. Pada zaman dahulu biasanya dalam suatu peperangan, ya, musuh itu kalau datang dia akan mengepung benteng begitu. Tujuannya pasti ingin menaklukkan orang-orang yang ada di dalam benteng itu. Namun jika musuh tahu bahwa di dalam benteng itu memiliki persediaan, persenjataan yang mumpuni, yang baik, sehingga orang-orang dalam benteng itu bisa bertahan bahkan melawan balik, maka musuh itu akan mundur tanpa berusaha menyerangnya. Demikian pula jika iblis datang dan mendapati kita punya perlengkapan, kita siap untuk perlawanan. Dia bukan hanya pergi, melainkan dia akan lari dari kita. Perlengkapan tertentu yang sangat perlu kita simpan dalam hati kita adalah kesadaran akan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Saya ulangi lagi, perlengkapan tertentu yang sangat perlu untuk kita simpan dalam hati kita, yaitu kesadaran akan kasih Allah melalui Kristus. Inilah pemeliharaan yang terhebat di dalam dunia terhadap kuasa pencobaan. Saudara ingat kejadian yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9b. Ketika dia diserang oleh pencobaan, dia mengatakan ini, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Ini adalah kesadaran Yusuf ketika dia diserang oleh pencobaan yang dahsyat. Yusuf punya kesadaran akan kasih Allah. Dia memiliki perlengkapan ini ketika dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf sudah menyimpan kepekaan terhadap kasih Allah seperti itu di dalam hatinya. Sehingga ketika pencobaan yang begitu kuat dan begitu menarik untuk membuatnya jatuh dalam dosa, semua itu tidak bisa menjeratnya. Kasih Allah mendorongnya untuk hidup bagi Allah, menghormati Allah, hidup kudus bagi Allah. Demikian juga kalau perlengkapan ini ada dalam hati kita, kasih Allah itu juga akan mendorong kita untuk hidup bagi Allah. Kasih itu akan memaksa kita untuk melakukan perlawanan terhadap pencobaan. Jadi untuk berjaga dan melawan pencobaan, kita membutuhkan kesadaran akan kasih Allah ini. Apalagi kita sudah hidup setelah Kristus. Ya, kita tahu dengan pasti kasih Allah itu telah ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus. Marilah isi hati kita dengan suatu kesenangan karena hak-hak yang diperoleh melalui kematian Kristus, yakni membuat kita disebut sebagai anak Allah. Kita dibenarkan dan diterima oleh Allah. Ini sesuatu yang sangat berharga sekali.
Ini harta yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Isilah hati dan pikiran kita tentang indahnya kekudusan. Itulah karunia yang disediakan oleh Yesus Kristus. Itu adalah tujuan agung terpenting dari kematiannya, agar kita dapat kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, di dalam perjalanan bersama dengan Allah setiap hari, hati yang berisi kekayaan seperti itu akan memiliki damai sejahtera Allah dan rasa mawas diri yang besar dari gangguan yang ditimbulkan oleh pencobaan. Damai sejahtera ini oleh Rasul Paulus dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu. Istilah memelihara dalam bahasa Yunani ini merupakan istilah militer yang dapat diterjemahkan akan menjaga seperti kota yang memiliki pasukan. Jadi seperti itu pula jiwa kita. Kita akan selalu siap terhadap serangan pencobaan. Sehingga pencobaan itu tidak akan membawa kita masuk terjerumus ke dalamnya. Untuk itu, mari saya mengajak, mari kita isi hati kita dengan kesadaran akan kasih Allah yang besar yang sudah ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.